Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Tahta Alvina dengan NIM 202101070034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi pewarnaan graf, bagian aplikasi pewarnaan titik pada kehidupan sehari-hari atau bidang studi lainnya. Aplikasi pewarnaan graf yang pertama yaitu aplikasi pewarnaan graf pada pengaturan warna lampu lalu lintas pada perempatan jalan. Gambar di atas merupakan gambaran pengaturan warna lampu lalu lintas pada perempatan jalan, yaitu yang pertama, lampu lalu lintas pada jalan C dan B menyala secara bersamaan. Begitu juga dengan lampu lalu lintas pada jalan F dan G yang menyala bersamaan. Yang kedua, apabila lampu lalu lintas pada jalan C dan B menyala hijau, maka jalur yang boleh digunakan adalah dari C ke D dan B ke A. Yang ketiga, untuk jalur lainnya diperbolehkan langsung belok kiri. Hal yang serupa terjadi dengan lampu lalu lintas pada jalan F dan G. Dalam hal tersebut, kita harus menentukan jalur mana yang bisa berjalan dengan memberi lampu hijau di tempat tertentu dan memberi lampu merah pada jalan lain untuk berhenti agar tidak terjadi tabrakan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut bisa dengan menggunakan pewarnaan titik pada teori graf. Diketahui, jalur yang bisa digunakan untuk melintas adalah dari C ke D, B ke A, F ke E, H ke G, G ke D, C ke E, F ke A, dan B ke H. Langkah-langkah untuk mengatur pewarnaan lampu lalu lintas bisa dengan menggunakan konsep pewarnaan titik. Langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, menentukan titik atau simpul-simpul sebagai tanda jalan yang bisa dilewati. Yang kedua, menghubungkan simpul-simpul tersebut dengan sebuah garis sebagai tanda jalan yang dilewati tidak saling bertabrakan. Yang ketiga, memberi warna pada simpul-simpul tersebut dengan aturan warna yang digunakan harus sedikit mungkin. Yang keempat, warna yang bertetanggaan tidak boleh memiliki warna yang sama, sedangkan yang saling terhubung boleh diwarnai dengan warna yang sama. Untuk representasi dari langkah-langkah tersebut bisa dilihat melalui gambar di samping. Dari hasil langkah-langkah tersebut didapat dua kondisi yang berbeda, yaitu yang pertama, saat lampu lalu lintas pada jalan B ke E dan F ke A berwarna merah, maka lampu lalu lintas pada jalur F ke E, G ke H, F ke A, G ke D, C ke E, dan B ke H berwarna hijau atau dapat berjalan. Kondisi yang kedua yaitu saat lampu lalu lintas pada jalur G ke H dan F ke E berwarna merah, maka lampu lalu lintas pada jalur C ke D, B ke A, F ke A, G ke D, C ke E, dan B ke H akan berwarna hijau dan dapat berjalan secara bergantian. Dengan menerapkan hasil di atas, maka lampu lalu lintas kendaraan pada perempatan tersebut tidak akan terjadi tabrakan. Contoh lain aplikasi pewarnaan graf yaitu pada pengaturan jadwal mata kuliah ujian semester. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, untuk dapat menerapkan teknik pewarnaan titik graf terhadap data yang akan dianalisa, maka setiap mata kuliah akan diwakili oleh sebuah titik. Kemudian, apabila terdapat mata kuliah yang memiliki pengawas yang sama, maka mata kuliah tersebut dikatakan saling terhubung. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan mengenai representasi data pada graf, apabila terdapat simpul atau titik yang saling berhubungan, maka simpul-simpul tersebut akan dihubungkan dengan sebuah garis lurus, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan representasi mata kuliah yang diajukan pada graf. Setelah merepresentasikan mata kuliah dalam suatu simpul graf, maka
Selanjutnya adalah menggambar relasi dari masing-masing simpul graf. Dalam hal ini, graf yang digunakan adalah graf tak berarah, sehingga relasi dari masing-masing simpul akan direpresentasikan oleh garis tak berarah. Gambar di samping merupakan representasi data pada tahap analisa. Tahap selanjutnya yaitu memberikan warna simpul graf. Sebelum memberikan warna, sebaiknya lakukan perhitungan jumlah derajat pada masing-masing simpul, kemudian simpul disusun berdasarkan jumlah derajat. Tabel tersebut merupakan tabel hasil perhitungan jumlah derajat masing-masing simpul. Setelah membuat tabel hasil perhitungan jumlah derajat masing-masing simpul, selanjutnya menetapkan sifat-sifat pewarnaan titik untuk menentukan warna masing-masing simpul. Menurut teorema 2.1, maka representasi graf pada penjadwalan ujian semester memiliki derajat paling besar yaitu 4 atau N sama dengan 4, sehingga bilangan kromatik dari graf tersebut yaitu X kurang dari sama dengan N plus 1, maka X kurang dari sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5, sehingga representasi graf pada penjadwalan ujian semester memiliki pewarnaan dengan 5 macam, misalnya kuning, merah, biru, ungu, dan hijau. Gambar di atas merupakan hasil pemberian warna pada masing-masing simpul. Untuk tahapan selanjutnya yaitu terlihat pada tabel di bawah, yaitu setelah memberikan warna pada masing-masing simpul, tahapan selanjutnya yaitu mengelompokkan mata kuliah berdasarkan warna simpul yang dihasilkan. Maka diperoleh jadwal ujian semester sebanyak 5 kelompok ujian berdasarkan warna, seperti yang diperlihatkan pada tabel di bawah tersebut. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.